Nah, ketika kumpul keluarga saat Lebaran, pasti ada beberapa sepupu atau keponakan yang masih bayi. Melihat mereka yang menggemaskan ini, rasanya ingin sekali mengelus atau mencium mereka. Meskipun kelihatannya sederhana, ternyata mencium bayi dapat membahayakan kondisi kesehatan mereka loh. Bahaya apa saja sih akibat dari mencium bayi sembarangan? Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Mo Sehat. Hari ini Mimo akan membahas topik bahaya cium bayi sembarangan yang jarang diketahui. Sahabat sehat pasti penasaran kan? Nah, sebelum Mimo melanjutkan videonya, bagi sahabat sehat yang baru datang di channel Mo Sehat, selamat datang ya. Channel ini berisikan tentang DNA dan informatif seputar kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat sehat mendapat update terbaru dari channel ini. Nah, ketika kumpul keluarga saat Lebaran, pasti ada beberapa sepupu atau keponakan yang masih bayi. Melihat mereka yang menggemaskan ini, rasanya ingin sekali mengelus atau mencium mereka. Meskipun kelihatannya sederhana, ternyata mencium bayi dapat membahayakan kondisi kesehatan mereka loh. Sebab, kulit bayi yang tipis dan sistem kekebalan tubuh mereka yang masih lemah membuat mereka lebih sensitif terhadap sentuhan, termasuk juga ciuman. Oleh karena itu, yuk ketahui apa saja sih bahaya mencium bayi? Bahaya apa saja sih akibat dari mencium bayi sembarangan? Untuk yang pertama, infeksi virus RSV. Respiratory Syncytial Virus atau RSV adalah virus yang menginfeksi paru-paru atau saluran pernapasan. Virus ini sangat menular dan umumnya menyerang anak-anak atau bayi sehingga membuat mereka kesulitan bernapas. Pada anak yang lebih besar usianya, gejalanya bisa ringan dan mirip seperti flu biasa, akan tetapi pada bayi, kondisi ini bisa menjadi serius dan berpotensi fatal. RSV dapat menyebabkan masalah pernapasan yang parah dan dapat mempengaruhi jantung dan otak bayi, terutama bagi bayi prematur yang cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Yang kedua, herpes simplex tipe 1. Disebut juga sebagai luka dingin atau herpes oral. Penyakit ini mungkin yang paling berbahaya yang terjadi pada bayi akibat dicium oleh orang lain. Penyakit ini terjadi karena virus herpes simplex tipe 1 atau HSV1 dapat ditularkan melalui kecupan, bahkan hanya kecupan pada tangan saja. Awalnya luka lecet akan terbentuk di sekitar bibir dan mulut, kemudian menyebar ke bagian wajah lainnya seperti hidung, pipi, dan dagu. Tak hanya itu, jika tidak segera ditangani, herpes pada bayi juga dapat menyebabkan peradangan pada otak. Ingat, jika virus ini sudah memasuki tubuh, akan bertahan seumur hidup hingga bayi dewasa. Jadi, jaga bayi agar tidak dicium oleh sembarangan orang atau mereka yang didiagnosis herpes tipe 1. Yang ketiga, penyakit tangan, kaki, dan mulut atau PTKM. Penyakit ini umumnya terjadi pada anak-anak di bawah usia 10 tahun. Penularannya dapat melalui kontak fisik seperti berpelukan atau mencium bayi. Demam, sariawan, bisul, dan ruam kulit di sekitar mulut, tangan, dan kaki merupakan tanda anak tertular penyakit ini. Meski sebenarnya tidak fatal, PTKM dapat menyebabkan masalah pada bayi yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah. Lalu yang keempat, alergi. Mencium bayi ternyata dapat memicu alergi. Orang dewasa biasanya menggunakan produk perawatan kulit atau produk kosmetik yang mengandung bahan kimia. Jika bayi terpapar bahan kimia tersebut, maka dapat menyebabkan iritasi kulit atau reaksi alergi. Selain itu, orang yang baru saja mengonsumsi makanan seperti produk susu, kacang-kacangan, atau makanan alergen pada umumnya. Jika mereka langsung mencium bayi, bayi akan terpapar oleh zat alergen tersebut dan beresiko menimbulkan reaksi alergi. Selain mencium, ada juga kondisi lain yang menyebabkan alergi pada bayi. Yang kelima, gigi berlubang. Penyebab utama gigi berlubang adalah kurang menjaga kebersihan gigi dan mulut. Namun, faktanya yang mungkin jarang sahabat sehat dengar, gigi berlubang pada bayi dapat terjadi karena bakteri Streptococcus mutans. Bakteri ini
berada dalam air liur dan bisa ditularkan ke anak melalui ciuman, berbagi makanan dengan anak, atau meniup makanan anak. Dan yang keenam, sistem kekebalan tubuh melemah. Bayi paling rentan terhadap penyakit selama beberapa bulan awal ketika bakteri usus mereka masih dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, setiap anak atau orang dewasa yang ingin bersentuhan dengan bayi harus memastikan bahwa tangan mereka benar-benar bersih dan tidak memiliki tanda-tanda penyakit menular. Biasanya orang dewasa atau anak-anak tidak menyadari penyakit yang mereka bawa. Lalu mereka menularkan penyakit pada bayi dengan mencium bayi. Jika ini terjadi, bayi harus melawan kuman dan virus dengan kekebalan tubuh mereka yang masih lemah dan akibatnya bayi menjadi mudah sekali jatuh sakit. Itulah beberapa penyakit yang dapat terjadi akibat mencium bayi sembarangan. Mulai sekarang, jika sahabat sehat ingin menyentuh atau mencium bayi, sebaiknya pastikan kondisi sahabat sehat dan tangan benar-benar bersih. Jangan lupa juga meminta izin dari orang tua bayi terlebih dahulu sebelum menyentuhnya. Sekian dari Mimo, jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mau sehat, solusi hidup sehat.